الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومأمول وصلاة ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وعلى لطف العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وعلى نية أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين على هذه النية ولكل نية صالحة وعلمنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه، المنتقم ممن خالفه وعصاه، الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبين التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, beliau menyatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, ujar sidin nih, man zanna infikak lutfihi an qadari, orang yang punya sangkaan kepada siapa? Kepada Allah, dengan lepasnya kemahalembutan Allah atas takdir yang ditentukannya kepadamu. Jadi siapa saja yang bersangkaan kepada Allah, sangkaannya bahwasanya di semua takdirnya Allah itu tidak ada kemahalembutan Allah, ketahui kata sidin, fadzalika liqusuri nadharih, maka dengan demikian itu menunjukkan sempitnya pandangannya, menunjukkan pendeknya akalnya. Di dalam Al-Quran disebutkan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut kepada segenap hambanya dan memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi di sini kita terus menggali
daripada potensi pemikiran kita dan juga membuka ruang akal kita ketika diberikan oleh Allah apapun takdirnya kepada kita, dengan sangkaan bahwa semua apapun takdir tersebut tidak lepas daripada kemahalembutan Allah. Jangan kita kira lembut itu lembek, lemah gemulai. Tidak. Lembut bisa jadi melewati dengan cara ketegasan, atau di balik ketegasan ada kemahalembutan Allah. Kita kadangkala mengira munnya sesuai dengan kehendak kita nih, yang nikmat-nikmat menurut pandangan kita nih, kita sambat Allah maha lembut. Tapi ketika Allah hadirkan ujian, nah di situ diuji apakah kita masih sanggup mengatakan di dalam hati kita, bahkan di dalam i'tikad kita, bahwa Allah itu lembut. Kalau masih kawa menempatkan di dalam hati Allah itu maha lembut dalam kondisi apapun kita ditakdirkannya, ini orang yang sudah dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah pemikirannya luas, akalnya terbuka, ruang dadanya bercahaya. Tapi bagi orang yang punya pandangan sempit, hanya sebatas nikmat, dia memandang Allah lembut. Tapi ketika didatangkan musibah, ujian, dia pandang Allah tidak lembut. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu ada sahabat yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini mendapatkan penyakit yang harus dipotong kakinya. Kalau ini apa penyakit apa tuh? Diabetes lah. Nah, diabetes atau penyakit yang merusak apa namanya nih, anggota tubuhnya yang bisa menjalar sampai keseluruhan. Munnya kada dipotong maka terus menjalar. Apapun itu nama penyakitnya, pada saat itu Urwah bin Zubair diberikan saran oleh dokter, tabib lah bahasa orang dulu. Ujar tabib, wahai sahabat Urwah, jalan terakhir untuk melepaskan penyakit ini tidak menular kepada anggota yang lain adalah dengan dipotong. Dulu tidak ada amputasi dengan alat secanggih sekarang, pakai gergaji. Dalam kitab disebutkan pakai gergaji memotongnya. Bayangkan gak ya Bapian? Nah, pada saat itu dokter atau tabib sudah mengerti yang namanya herbal yang mengandung semacam obat tidur, obat bius. Ditawarkan kepada Urwah, wahai sahabat Urwah, sebelum aku potong kakimu, ini ada herbal, ini ada daun-daunan, apabila engkau makan maka tidak akan terasa sakitnya. Jawab Urwah, tidak wahai tabib, biarkan aku merasakan nikmatnya. Tabib bingung, sakit ini wahai sahabat, sakit ini wahai Urwah. Jawab Urwah pada saat itu, tidak, aku ingin merasakan nikmatnya. Potong saja. Dipotong dengan gergaji, terdengar suara lirih dengan kalimat Allahu hasbi, Allahu hasbi, Allahu hasbi. Cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah. Sampai terpotong sempurna, lalu pembantu Urwah dipanggil. Pembantu, tolong bersihkan ini kaki yang sudah dipotong. Setelah dibersihkan, dibalut dengan kain, tanamkan di pemakaman. Lalu berkata Urwah kepada pembantunya, wahai pembantuku,
Allah Maha tahu bahwa kakiku yang engkau tanam itu adalah kaki yang tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Lalu berkata Urwah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau ambil apa saja yang ada pada bagian tubuh ulun, ulun ikhlas, ulun rela. Kenapa? Karena masih banyak sisanya. Andai saja engkau timpakan bala kepada ulun, ya Allah, ulun pun ikhlas karena masih banyak yang selamatnya. Ini orang yang paham kelembutan Allah. Mau manis mau pahit, di balik itu ada kelembutan Allah. Orang miskin mengatakan begini, Ustadz, orang kaya bilang seperti apa yang pian sampaikan itu mudah. Tapi bagi kami yang kada punya duit, ekonomi terhimpit, hutang setuyuk, menyambat apa yang pian sampaikan ini susah. Maka jawab ulun, dulu ada orang kaya yang mengandalkan segala sesuatunya dengan duit. Pada satu ketika dia mengatakan kepada anak buahnya, apapun di dunia ini dapat ku selesaikan dengan duit. Begitu angkuhnya. Allah kasih ujian kepada si kaya yang sombong ini. Dengan dihadirkan penyakit kepada anaknya. Dan penyakitnya itu dibawa kujuk-kujuk ke rumah sakit lokal sampai interlokal, Singapura, Amerika, kelas atas semua nih rumah sakitnya orang berduit. Semua rumah sakit di dunia ini angkat tangan. Saat dia mengetahui semua rumah sakit angkat tangan, walaupun berapa duit ia keluarkan, tidak ada rumah sakit yang siap menjamin anaknya itu sembuh. Baru saat itu dia sadar, ternyata bukan duit segala-galanya. Jamaah yang bertuhan duit nih. Ya dah. Ustadz, naik haji dengan duit. Kalau duit banyak kita bisa setor haji furada. Tahun ini setor, tahun ini juga berangkat. Duit. Jawaban lun tidak. Tuh barusan kita dengar orang naik sepeda dari Magelang 7 bulan menuju Mekah. Bisa tahun ini naik haji. Mengandalkan duit lah jamaah. Viral sampai disambut oleh kedutaan kita Indonesia yang ada di Jeddah dan juga diberikan wawancara oleh pihak televisi di Saudi. Coba pian buka di YouTube itu. Ternyata yang berangkat nekat naik sepeda tulak haji mulai Indonesia sampai ke Saudi naik sepeda loh. Ya lah. Berapa negara yang dilaluinya, 7 bulan baru sampai Saudi. Oh, bahasa Arabnya lancar. Ketika diwawancara tuh dia menjawab dengan bahasa Arab juga jawabannya. Dilihat biodatanya, oh orang ngerti yang namanya ilmu. Artinya nekatnya bukan bahapal, tapi nekatnya bujur tawakal. Tetap bersyariat, membawa segala macam sangu dan sebagainya, seada-adanya, secukupnya. Masya Allah. Kalau sudah Allah menghendaki siapapun hamba itu datang menjadi tamunya, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Harga mati itu. Hatta antrian sampai 40 tahun kada kau menahan. Kada perlu pakai antri, naik sepeda naik haji tahun ini, haji akbar pulang mudah-mudahan. Masya Allah. Kalau sudah Allah berkehendak. Nah, jadi kita pahami apapun kondisi yang diberikan oleh Allah kepada kita, mau miskin, mau kaya, itu bukan ukuran
bahagia hidup di dunia ukurannya di mana orang kaya atau miskin tuh paham bahwasanya segala kenikmatan dan kepahitan itu tetap di baliknya ada kelembutan Allah. Ada kelembutan Allah. Bahkan di dalam hadis kursi disebutkan, ujar Allah Jalla Jalaluh dalam firman mulianya ini, al-fakiru sijni, bermula kefakiran yang kutimpakan kepada hambaku itu adalah merupakan penjara yang aku buat dirinya. Wal maradu khaidi, dan penyakit-penyakit yang kau hadirkan dalam kehidupan itu adalah sebagai brokolnya. Lalu kata Allah, ahbis bidzalika man ahbabtu min ibadi. Penjarakan, artinya aku penjarakan orang tersebut di dalam penjara cinta untuk menggemblengnya agar keluar dari penjara dia akan menemukan nikmat sejati di dalam surga. Makanya disebut ad-dunya sijnun lil mu'min. Allah. Sekolah militer, sekolah agama kah, sekolah umum kah, setiap sekolahan apa saja di dalamnya pasti ada peraturan. Betul atau tidak ya, Mah? Kenapa di dalam setiap lembaga sekolah ada peraturan? Tujuannya adalah supaya yang masuk ke dalam sekolahan itu terdidik dan terbina. Kalau sekolahan itu tidak lagi ada aturan, bebas sebebas-bebasnya, maka tidak akan ada yang hebat yang keluar dari sekolahan itu. Hebatnya seorang murid ketika keluar dari sekolahan itu karena dia sudah menempuh pendidikan. Makanya disebut pendidikan, dididik. Bukan dimanja, dididik disebut dengan pendidikan. Kita hidup di dunia, Bapak Ibu, itu diberikan oleh Allah pendidikan. Pahit manisnya itu pendidikan. Allah. Apabila kita dikasih nikmat, apakah masih ingat lawan yang memberi nikmat? Masihkah kita mampu bersyukur? Ataukah kita lupa bersyukur, diuji oleh Allah dengan nikmat itu? Ya kan banyak orang saking merasa nikmatnya kebablasan. Contoh saja, MTQ kebablasan kan? Jemaah. Walaupun panitia di luar tanggung jawab panitia, ya, tapi saking nikmatnya keasikan kebablasan. Sesuatu yang nikmat ini kalau kada kita filter, kalau kada kita kasih aturan, bahaya. Kebablasan. Masya Allah. Pian makan nasi tuh, atau makan makanan yang nikmat, yang pian rasa itu paling nikmat makanan buat pian. Kalau kada pian atret, kebablasan. Tahu pian? Kebablasan penyakit yang datang ke dalam diri pian. Makanya diberikan oleh Allah rasa kenyang. Coba pian makan tuh kada diberikan rasa kenyang. Makan terus bungkas perut. Jemaah. Siapa yang hadirkan rasa kenyang? Allah. Siapa yang hadirkan rasa lapar? Allah. Masya Allah. Tidakkah makan itu menjadi nikmat karena adanya lapar? Kalau kenyang, suruh makan lagi ada nikmat. Tidakkah tidur itu nyenyak karena adanya lelah, adanya ngantuk? Coba kada lelah, kada ngantuk, buring aja terus, bukan jadi sehat tapi jadi penyakit. Tidak ada nikmatnya. Allah. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi siapa saja yang mengira bahwa setiap apapun yang diberikan oleh Allah itu tidak ada kemahalembutan Allah, ketahuilah orang itu sangat sempit pola pikirnya, sangat sempit dadanya,
sangat sempit pengetahuan agamanya. Ya Allah. Jadi jangan pernah menyangka bahwasanya di balik setiap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu Allah tidak sayang kepada kita. Allah sayang. Bukankah Allah sudah menegaskan di dalam firman-Nya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun yang Kau ciptakan itu yang batil, semuanya manfaat. Yang batil itu siapa? Yang orang punya sudut pandang sempit. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita sehingga kita menjalani hidup ini tenang, bahagia. Mulia kita tuh hidup, menghabiskan hidupnya hanya untuk dunia. Maaf, itulah yang disebut Nabi orang yang paling bodoh. Orang paling bodoh, orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan sembahyang, lupa dengan puasa, lupa dengan menuntut ilmu, lupa dengan ibadah. Ini orang paling bungul, ujar Nabi. Yang ia kejar semua itu akan sirna, akan ia tinggalkan. Yang jelas abadi, malah ia abaikan. Allah. Dunia ini laksana makanan basi, tapi ditutupi dengan pengawet yang ada masanya. Namun habis sudah jatah pengawetnya, busuk itu makanan. Itu dunia. Itu yang disasah hari-hari. Sembahyang kada lagi, nuntut ilmu kada lagi. Maai, sayang benar hidup. Kita buang-buang waktu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi apa yang tampak oleh mata tak selamanya menunjukkan terhadap hakikat yang ada di belakangnya. Belajarlah kita untuk dewasa dalam berpikir, dewasa dalam memahami segala setiap apapun yang sudah Allah berikan ataupun yang akan Allah berikan nantinya kepada kita selama perjalanan hidup di dunia. Disitulah kita disuruh belajar, disuruh kita untuk memahami pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Tujuan Allah inginkan kita supaya berada di tempat yang paling hebat, di surganya yang Allah siapkan. Bukan Allah mendapatkan keuntungan, tapi kembali kepada kita yang untung. Allah jadikan kita, Allah berikan pendidikan, dan kembali juga amunnya hebat kita melulus dalam pendidikan. Yang hebat adalah kita. Habis itu kita menjalani hidup setelah dunia di alam barzah yang selamat, bahagia, laksana tidur pengantin. Sepanjang perjalanan alam barzahnya adalah kita juga. Jadi kembali kepada kita semua. Allah inginkan yang terbaik. Allah, jangan sampai kita memenangkan tantangan iblis kepada Allah. Kan iblis nantang Allah. Ya Rabb, izinkan aku hidup sampai kiamat. Aku akan buktikan bahwasanya aku dapat menggelincirkan umatmu, hambamu. Ya Allah, silahkan. Bagi yang beriman tidak akan tergelincir, kata Allah. Jadi amunnya ada manusia yang mengikuti jalan iblis, berarti dia telah memenangkan tantangan iblis ketimbang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, singkatnya sebagai penutup, marilah kita belajar dari cerita-cerita orang-orang yang di masa lalu yang penuh dengan kepahitan tapi mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Pahit dalam pandangan mata zahir, tapi bahagia dalam hatinya. Buat apa kita mendapatkan kebahagiaan yang hanya sifatnya semu, hanya sementara? Ayo kita sama-sama berbenah diri untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, dan terus berhusnuzon kepada Allah dan berhusnuzon kepada apa yang dijadikan oleh Allah dengan landasan
agama dengan landasan pengetahuan yang telah Allah berikan. Jangan sampai kita mengandalkan nafsu kita lalu meniadakan pengetahuan. Orang yang kadang mau belajar agama adalah orang yang mengandalkan nafsunya, tidak mengandalkan hukum ataupun ilmu yang diturunkan oleh Allah. Allah yang turunkan itu ilmu, hargai itu ilmu, sambut itu ilmu, dan itu juga merupakan adalah warisan daripada kekasihnya Allah dan kekasihnya kita Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar kita menghargai warisan Nabi Muhammad? Tanyakan pada diri kita. Seberapa besar kita menghargai warisan Nabi Muhammad? Berapa tahun kita belajar agama? Apakah lebih banyak kita mengejar warisan dunia atau ke warisan Nabi Muhammad? Tanyakan pada diri kita. Oh ya Allah, dulu kada sempat belum belajar, ini ada kesempatan. Ayo, jangan sia-siakan. Duduk di dalam majelis agama, majelis ilmu, majelis kajian. Disitulah kita mengambil warisan Nabi Muhammad. Mengambil warisan Nabi Muhammad bahagia. Allah kada kegampangan, Nabi Muhammad yang berbagi, kita mengambil senangnya Nabi Muhammad. Dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan warisan yang kita dapatkan ini daripada Nabi Muhammad, yang asbabnya Allah jadikan sebagai sumbernya ilmu, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Minta maaf zahir dan batin siapa di antara kita mungkin yang kurang jelas, ulun kada madahan kurang paham, ada kurang jelas mungkin penyampaian ulun yang kurang jelas, silahkan kalau ada yang ditanyakan, minta maaf, minta halal, minta ridho. Bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, tadi guru kita sudah menjelaskan beberapa hal untuk kehidupan ini. Oleh karena itu, kalau memang ada kurang jelas apa yang guru jelaskan, dipersilahkan untuk bisa bertanya kepada guru kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah semuanya. Ya, dipersilahkan. Adakah? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar penjelasan dari guru, ini ulun hendak betapun guru lah yang sebelumnya minta maaf gitu. Kita kan biasa kadang-kadang hidup ini diberi beban ke guru. Kadang-kadang beban itu berat. Nah, jadi ada amalan supaya kita beban yang berat tadi jadi ringan dulu. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan secara lisan yaitu sering membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setidaknya 100 kali setiap hari. Allah akan lepaskan rasa beban. Beban itu bukan dari ujiannya, tapi beban itu karena ada rasa yang kita belum paham ketika diberikan ujian. Ya tadi ulun umpamakan pada pertemuan yang telah lewat, kita dikasih ujian sekolah, lalu kita katakan kepada gurunya, Pak, ujiannya ngalih. Ujar gurunya bukan soalnya yang ngalih nangai, ikamnya yang kada mau belajar. Ya kan? Ujian yang Allah berikan itu kada ada yang ngalih, mun kita itu mau belajar. Nah, itu secara praktek. Kalau secara amalia, secara lisan, sering-sering membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari, maka beban berat tadi akan hilang dengan sendirinya dan akan merasa lega. Orang mandang kita tidak punya apa-apa, tapi hati kita laksana punya istana. Berapa banyak orang yang punya istana tapi hatinya laksana tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah punya istana, hati pulang seluas, lebih luas daripada istana. Masya Allah, ini pasti dihendaki beratan sudah tuh. Iya kah? Tapi kehendak kita bukan menjadi penentu, kehendak Allah juga yang terbaik buat kita. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Masih ada waktu. Adakah? Ada Bapak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf.
sebagian kita yang duduk di eksekutif umpamanya, atau di legislatif atau di yudikatif gitu, sebagian besar ada dibekali agama yang sudah mumpuni lah, kuat sekali. Tapi pada kenyataannya banyak yang melanggar hukum Allah, sehingga banyak yang masuk penjara gitu. Padahal mereka sudah mempunyai ilmu pengetahuan agama yang sangat luas dan kuat gitu. Sering kita bertanya, sampai kenapa sampai terjadi seperti itu gitu. Apakah pada saat terjadinya itu kita sudah kehilangan iman atau bagaimana? Ulun kada tahu juga, cuma ulun yang ingin tanyakan, seberapa kuat kita bisa menahan godaan itu supaya filter ini benar-benar bisa menolak apa yang menjadi cobaan dan godaan, supaya tetap lurus di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Allah sudah katakan di dalam firman beliau, di dalam firman-Nya yang mulia dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat." Ya kan? Kami uji kalian, kata Allah. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sedikit. Minal khauf, daripada rasa takut, takut miskin. Ya kan? Takut tidak punya jabatan. Itu ujian. Diuji bisyai'in minal khauf wal ju', diuji pulang lapar. Wa naqsin minal amwal, diuji pulang sedikit harta. Segala apapun yang kita pandang dari segi materi tadi tidak mencukupi, itu adalah sebagai musibah kata kita, padahal itu sebagai ujian. Apa kita lolos? Nah, sekarang ada kalanya orang itu diuji dengan nikmat dan pangkat. Anggap saja pangkat itu adalah sebagai nikmat bagi orang yang menginginkan ataupun optimis untuk mendapatkan itu pangkat dunia. Jadi orang yang terjerumus di dalam perbuatan, umpama saja kita sebut aja apalah, korupsi masalah, ya korupsi. Padahal orang ini sudah punya ilmu agama luas. Kenapa dia bisa korupsi? Jawabannya, ilmu tadi apabila tidak diamalkan, maka semakin jauh petunjuk Allah kepada orang tersebut. Konsekuensinya ilmu adalah diamalkan. Ustadz, kenapa sih Din tadi sudah berilmu masuk penjara? Jawaban ulun terima kasih kepada Allah. Kalau andai saja tuh ada anak ulun melakukan kesalahan lalu dijerumuskan oleh Allah dengan cara seperti itu, buat apa? Buat menyadarkan. Buat menyadarkan. Buat membolehkan jalannya yang tadinya kada baik, yang tadinya baik akhirnya kada baik lalu kembali kepada baik. Yang awalnya tadi baik lalu kada baik kembali kepada baik. Fitrahnya kita adalah suci barasih. Jadi munnya ada kawan pian umpama terjerumus melakukan kesalahan, anggap saja korupsi, jangan kita caci maki. Bisa saja setelah dia dijerumuskan di penjara, dia taubat lebih barasih daripada kita yang mencaci maki. Allah punya cara untuk membolehkan orang yang tadi jahat menjadi baik. Ya. Ternyata Ustadz keluar penjara masih aja. Ya kah? Mall, macal, ya kah? Allah kada putus-putusnya memberikan kasih sayangnya, tatap pulang Allah tagur. Ya kah? Umpama anaknya kah yang akhirnya kada jauh sifatnya dengan abahnya, misalnya sudah tua meratapi diri, oh anakku kayak ini aku dulu menggawi kayak ini, nyesal, taubat dengan dihadirkan anak yang diserupakan dengan gawiannya di masa anom.
Allah sayang. Jadi ketika kita dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, dia melakukan kesalahan, satu aja apa yang kita gawi, satu aja yang kita kerjakan, satu aja tugas kita apa? Doakan, jangan dicaci maki. Takut kita mencaci maki orang yang sedang diuji itu. Kenapa? Kalau pina kita juga kayak itu. Nah, jadi Bapak Ibu, selagi orang itu masih ada nafas, degupan jantung masih berdetak, tidak bisa kita vonis orang itu masuk neraka, karena endingnya kita kada tahu. Endingnya kita kada tahu. Kita yang sudah alhamdulillah mudahan diistiqomahkan oleh Allah, yang sudah dijaga oleh Allah nih, ya kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan terus-terusan dijaga oleh Allah sampai mati husnul khatimah. Karena yang kita pada saat ini belum menjamin juga nanti ketika mati kita husnul khatimah. Nah, jadi terus berdoa, ya Allah. Kenapa jadi para wali, para ulama, orang-orang salihin, orang arifin itu terus beristighfar, terus berdoa, terus beramalan? Karena kada ada kepastian endingnya, itu kada ada kepastian lagi. Jakanya pasti endingnya ini kita husnul khatimah, ayo pakai sembahyang biar. Oleh kada ada pastinya inilah kita terus melaksanakan ketaatan, terus menjaga dari perbuatan yang terlarang. Hingga akhirnya tiba masa ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mudahan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Minta rela, minta halal, minta ridho. Nah, itu saja mungkin. Kalau ada yang kurang, minta halal, minta ridho. Terima kasih Guru atas jawabannya yang begitu jelas. Sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan kita ini, mungkin waktu sudah habis. Persilakan Guru untuk berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت كرما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.